Bayangkan kamu berada dalam sebuah meeting, ada karyawan dari berbagai posisi. Ada direktur, manajer, dan staf biasa. Saat meeting, kalian sedang berdiskusi sebuah masalah yang muncul. Lalu setiap orang mulai menyampaikan sebuah ide yang bisa jadi solusi atas masalah tersebut. Ketika direktur bicara, semua orang langsung setuju. Padahal sebenarnya di dalam hati kecilmu, kamu merasa kalau itu merupakan ide yang buruk. Tapi tidak ada yang berani menyampaikan masukan itu. Meeting pun selesai dan ide dari si direktur lalu dijalankan. Beberapa bulan kemudian, masalah yang sama justru tidak hilang. Malah makin parah dan semakin merugikan perusahaan. Apakah situasi ini familiar? Apakah ada cara yang lebih baik? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita menciptakan sebuah budaya perusahaan di mana ide terbaik yang menang, bukan karena siapa yang menyampaikan ide tersebut. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Ray Dalio yang berjudul How to Build a Company Where the Best Ideas Win dan diolah dari berbagai sumber. Di perusahaan, ide yang dijalankan biasanya berasal dari atasan. Seorang atasan atau pemimpin dianggap sebagai orang yang paling kompeten dan tahu segalanya. Tapi apakah ini cara terbaik? Apakah benar atasan selalu paling benar? Belum tentu. Banyak kegagalan besar perusahaan karena pemimpinnya terlalu arogan. Mereka merasa dirinya paling benar dan tidak mau mendengarkan anak buahnya. Jangankan mendengar, anak buahnya saja mungkin juga tidak berani untuk mengutarakan idenya sendiri. Jika hal ini terjadi, jangan heran apabila kamu merasa karyawanmu tidak inisiatif atau tidak kompeten. Mungkin saja salahnya bukan pada diri si karyawan, tapi karena budaya perusahaan yang menganggap kalau ide terbaik hanya berasal dari atasan. Bagaimana caranya agar kamu tahu kalau ide atau pendapat kamu benar? Apakah kamu menggunakan pengambilan keputusan secara kolektif dalam bisnis? Daripada berpikir kalau saya benar, bagaimana kalau kita mulai bertanya, bagaimana cara saya tahu kalau saya benar? Kita perlu punya kerendahan hati untuk menyeimbangkan keberanian kita dalam mengutarakan apa yang kita pikirkan. Mungkin idealnya adalah meritokrasi ide, bukan autokrasi atau demokrasi. Di dalam autokrasi, satu orang memegang kendali penuh. Dalam sistem ini, keputusan diambil oleh seorang pemimpin dan orang lain diharapkan untuk mengikuti tanpa terlalu banyak penolakan atau masukan. Sistem ini mungkin seringkali kita temui dalam sebuah perusahaan, di mana mungkin saja hampir semua keputusan harus perlu persetujuan dari atasan tertinggi. Dalam hal ini, mungkin direktur utama. Tapi apakah cara ini efektif? Apakah orang ini punya waktu yang cukup untuk berpikir semua keputusan dengan baik? Di sistem lainnya adalah demokrasi, di mana kekuasaan tidak berpusat di satu orang tapi sifatnya konsensus. Dalam demokrasi, pendapat semua orang punya kuasa yang sama dan pengambilan keputusan dilakukan dengan metode voting atau konsensus. Kita mungkin banyak melihat sistem ini dalam pemerintahan. Tapi apakah cara ini efektif? Apakah mayoritas selalu benar? Selain itu, bisa saja cara ini justru sangat tidak efisien dalam hal waktu. Ada begitu banyak diskusi yang harus dilakukan hingga akhirnya berhasil meyakinkan mayoritas orang untuk membuat pilihan tersebut. Yang terakhir adalah ide berdasarkan meritokrasi. Ini adalah sistem di mana sebuah keputusan tidak diambil oleh satu orang atau secara konsensus, tapi diambil berdasarkan ide siapa yang paling terbaik, tidak peduli disampaikan oleh siapa. Mungkin hal ini terdengar utopia, tapi bisa diwujudkan asalkan kita tahu caranya bagaimana. Kenapa sebuah perusahaan perlu menerapkan idea meritokrasi? Karena hal ini untuk memastikan kalau kamu tidak kehilangan peluang untuk tumbuh. Perlu disadari, ide terbaik tidak selalu berasal dari atasan. Ide bisa saja muncul dari mana saja. Mungkin saja bisa berasal dari karyawan dengan posisi terendah. Mereka mungkin saja memberikan perspektif yang selama ini luput dilihat oleh atasan. Karena itu yang mereka kerjakan sehari-hari. Misalnya, seorang karyawan yang bekerja di bagian layanan konsumen mungkin melihat dengan menambahkan fitur atau informasi tertentu di website,
maka hal ini akan meningkatkan pengalaman konsumen ketika berinteraksi dengan perusahaan. Para karyawan tersebut boleh dibilang orang paling dekat dengan konsumen dan punya kesempatan untuk memahami konsumen dengan lebih baik. Jadi, ketika mereka semua diberikan kesempatan untuk bicara dan mengutarakan pendapatnya, maka mungkin saja ini bisa jadi ide terbaik. Apakah kamu pernah dengar istilah culture eats strategy for lunch? Artinya, tidak peduli seberapa hebat strategi bisnismu, pada akhirnya budaya organisasi punya dampak yang paling besar dalam menentukan sukses atau gagalnya strategi tersebut. Budaya organisasi merujuk pada nilai-nilai dan perilaku yang membentuk sebuah organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara seorang berinteraksi, membuat keputusan, dan bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Menariknya, sebuah budaya kerja yang baik tidak hanya dibentuk oleh politik kantor atau siapa pemimpinnya, tapi dari sebuah ide yang besar. Bagaimana setiap orang di dalam sebuah perusahaan diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan dihargai. Menariknya, perusahaan besar sadar kalau fungsi seorang pemimpin bukanlah untuk menjadi orang yang selalu benar, tapi bagaimana dia bisa menghasilkan sebuah kemenangan. Karena mungkin saja menjadi benar dan menang itu adalah dua hal yang berbeda. Ada kalanya kamu mungkin salah dalam hal kecil, menerima hal tersebut, lalu pada akhirnya mampu menghasilkan kemenangan yang besar. Ada beberapa tips yang bisa kamu coba apabila kamu ingin menciptakan budaya idea meritokrasi. Pertama, dengarkan siapa saja, tidak peduli apa jabatannya. Perusahaan yang sukses paham kalau siapapun di dalam organisasi, tidak hanya manajemen, mereka punya ide untuk mengubah perusahaan ke arah yang lebih baik. Di dalam meeting, setiap orang diberikan kesempatan untuk bicara. Bukan hanya bicara, tapi yang lain juga mendengarkan. Namun perlu diingat, tidak semua orang mungkin nyaman bicara di depan forum. Mungkin saja mereka lebih nyaman bicara dalam lingkungan yang privat. Kedua, kegagalan jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Apakah kamu berani menyampaikan ide apabila kamu tahu kalau idenya gagal maka kamu akan dipecat? Tentu saja tidak, kan? Budaya perusahaan yang baik tahu bagaimana cara meminimalisir resiko dari sebuah ide inovatif. Mereka sadar kalau ide itu tidak mungkin 100% akan berhasil. Ketika gagal, poin utamanya bukan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana hal ini menjadi pengalaman yang berharga untuk menjadi lebih baik di masa depan. Ketiga, penghargaan atas inovasi. Ide yang baik harus dihargai, diakui, dan kalau perlu mendapatkan insentif. Hal ini penting untuk menunjukkan gestur kepada semua karyawan kalau kontribusi mereka dihargai. Mereka merupakan bagian penting dari perusahaan. Libatkan mereka bukan hanya saat mereka menyampaikan ide tersebut, tapi saat perencanaan hingga eksekusi. Ini merupakan perasaan yang luar biasa bagi karyawan ketika ide mereka ternyata bisa jadi kenyataan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.